Kisah dimulai ketika ditanya tentang yang terbaik di dunia seni bela diri. Beberapa nama muncul, namun ketika ditanya tentang keluarga terbaik di dunia seni bela diri, hanya satu nama yang muncul. Pemimpin dari 5 keluarga besar, kepala seni bela diri, keluarga bergengsi di dunia seni bela diri, penguasa angin, penguasa petir, keluarga pedang terhebat di dunia, keluarga Namgung. Ada 2 ahli pedang di keluarga Namgung yang sesuai dengan reputasi mereka. Tamu dari keluarga Namgung, Namgung Yunho, pewaris sah dari keluarga Namgung, terutama Baekgyeon yang melampaui asal mula setiap seni bela diri. Dia disebut Incomparable Sword karena dia melampaui kemampuan manusia. Mereka menghabiskan masa kecil bersama. Mereka adalah teman dekat. Namun setelah kematian kepala keluarga, mereka sangat berbeda. Pada saat yang sama, di keluarga Namgung terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Masa depan cerah keluarga Namgung mulai runtuh. Siapa yang tahu alasan mengapa langit membenci? Siapa yang tahu alasan mengapa manusia juga membenci? Orang-orang membenci malam. Tapi bagaimana kau tahu rupa mereka? Terlihat Baekgyeon, sang Incomparable Sword, dalam kondisi berlumuran cairan merah di seluruh tubuhnya. Begitu juga dengan Namgung Yunho, sang The Heavenly Sword. Tubuhnya terlihat banyak bercak cairan merah. Baekgyeon, ucap Yunho. Kenapa? Kenapa harus melakukan hal seperti ini? Teriak Yunho ke Baekgyeon. Kebaikan keluarga Namgung yang mengambilmu dan membesarkanmu, kau membalasnya seperti ini. Baekgyeon, apa kau tidak takut kepada langit? Lanjut ucap Yunho dengan kerasnya. Baekgyeon hanya menatap tajam Yunho, sembari mengingat masa lalunya di keluarga Namgung. Ikut denganku, kau tidak perlu menangis lagi. Mulai sekarang, tinggallah bersama kami. Terlihat sosok Baekgyeon kecil yang polos. Mengganggu yang lemah adalah tindakan pengecut. Semua mundur. Nanti aku akan menikahi kakak Baekgyeon. Sekarang kita satu keluarga. Jadi para saudaraku, jangan bertengkar. Itulah kenangan masa lalu Baekgyeon yang sangat hangat semenjak diasuh oleh keluarga Namgung. Langit, sangat takut. Aku pasti akan dihukum oleh langit. Ketahuilah kenapa. Karena kau gagal, teriak Baekgyeon ke Yunho. Mata Yunho terbuka lebar. Ekspresi wajahnya menunjukkan rasa kagetnya setelah mendengar ucapan Baekgyeon. Jadi apa itu hukuman dari langit? Atau sesuatu yang lebih buruk? Tidak masalah, aku akan membunuhmu dan mengakhiri segalanya. Lanjut ucap Baekgyeon ke Yunho dengan tatapan mata yang dingin. Mendengar itu, Yunho hanya bisa menahan rasa kecewanya. Terlihat juga Yunho sedang memegang bahu lengannya yang sudah terputus. Kau benar-benar berniat menghancurkan keluarga Namgung yang membesarkan seorang yatim piatu sepertimu sampai akhir. Namun keluarga Namgung akan jatuh ke dalam selokan dan stigma itu akan bertahan selamanya. Bertingkah mulia, tetapi pada akhirnya guguk yang kau besarkan menggigitmu. Semua orang akan senang bergosip tentang hal itu. Semua ini salahmu, Baekgyeon. Semuanya karena kau menjadi hancur, ucap Yunho ke Baekgyeon dengan penuh emosi. Namun seketika terlihat tebasan pedang dengan cepat menyambar lehernya Yunho. Seketika Yunho hanya bisa diam melihat itu. Dan kemudian terlihat kepalanya Yunho melayang, terlepas dari tubuhnya karena tebasan pedang Baekgyeon. Aku tidak peduli, ucap Baekgyeon dengan tatapan mata yang kejam. Terlihat kembali kepala Yunho sudah terjatuh di atas lantai dengan penuh cairan merah. Seperti yang kau katakan, aku adalah guguk yang tidak tahu terima kasih, yang ditinggalkan oleh langit. Jadi, ucap Baekgyeon berbicara dengan kepala Yunho yang dipegangnya. Yunho, kau menjadi seperti ini.
dan keluarga Namgong hancur. Ini semua salahku. Jangan lupakan itu. Lanjut ucap Baekgyeon. Sembari terlihat banyak genangan cairan merah di bawah kakinya. Scene pun berganti. Terlihat ada seekor kupu-kupu yang terbang di dalam sebuah ruangan. Kupu-kupu itu terbang di atas tubuh seorang bocah yang sedang tertidur. Lalu kupu-kupu itu menghinggapi hidung dari bocah yang sedang tidur itu. Kemudian terlihat pergerakan dari tangan bocah yang sedang tertidur itu. Kupu-kupu itu pun terlihat terbang menjauh dari tubuh anak itu. Lalu terlihat bocah itu merapatkan giginya dengan emosi. Kemudian terdengar anak itu sedang mengigau memanggil nama seseorang. Geon, Baekgyeon, Baekgyeon, kau guguk terkutuk. Dengan tiba-tiba anak itu berteriak dengan emosinya, terbangun dari tidurnya. Apa? Aku hidup? Leherku utuh. Pikir anak itu sembari memegang lehernya. Ini kamarku. Tangan kecil. Tidak mungkin. Lanjut pikir anak itu sembari melihat keluar ke arah jendela kamarnya. Kemudian anak itu bangkit dari kasurnya, lalu dengan cepat bergerak, menghampiri sebuah cermin dan melihat dirinya sendiri di cermin itu. Wajah tampan, mata cerdas, postur tegak, sempurna hingga membingungkan, pikir anak itu. Tentu saja ini wajahku, tapi aku terlalu muda. Apa yang terjadi? Ucap anak itu dengan kerasnya sembari kebingungan. Apa aku kembali ke masa lalu? Kenapa? Tunggu, sesuatu di perutku. Ini tidak mungkin. Pikir anak itu yang dengan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ada yang berbeda dengan tubuhnya. Lalu dia membuka pakaiannya untuk melihat perbedaan apa yang terjadi pada tubuh kecilnya itu. Luka. Apa ini? Tidak. Yang lebih penting, kenapa ada dua? Ada dua dantian. Satu dantian dengan pembuluh darah yang terputus. Apa ini terkait dengan luka? Seberapa jauh ini berlanjut? Ternyata bocah kecil itu adalah Namgung Yunho yang kembali ke masa lalu di saat dia masih menjadi anak-anak. Oh, kakak! Panggil seseorang gadis kecil yang sedang berjalan mendekati ke ruangan Yunho. Kemudian gadis kecil itu membuka pintu kamarnya Yunho lebar-lebar. Apa? Kenapa kau masih pakai piyama? Kau menyuruhku untuk tidak tidur larut. Tapi apa yang kau lakukan, kak? Hah? Hah? Ucap gadis kecil itu ke Yunho dengan sedikit kesal. Arin, ya, jika aku kembali ke masa lalu, semua orang pasti masih hidup. Arin dan ayah, semua anggota keluarga lainnya semuanya sama. Apa ini skema jahat dari langit? Itu tidak masalah. Bahkan jika ini jebakan, tidak apa-apa. Pikir lagi Yunho dalam benaknya. Bukankah aku baru saja melihatnya di sana? Gumam Arin sembari melihat Yunho yang hanya dia melihat dirinya. Ini adalah kesempatan untuk mencegah kehancuran keluarga dan menjaga keluarga Namgung tetap besar. Kesempatan melindungi puncak dunia bela diri. Tidak ada waktu untuk bingung. Pikir kembali Yunho. Arin, tahun berapa sekarang? Tanya Yunho. Hah? Ini tahun Gi. Apa kau kehilangan ingatan saat tidur? Jawab Arin ke Yunho sembari bertanya kembali. Tahun Gi, yang berarti aku berumur 14 dan Arin berumur 12, 6 tahun yang lalu. Dalam 2 tahun, kecuali Solin, Imei, Kunlun, dan Hainan, 9 sekolah besar akan lenyap. Dunia bela diri akan merosot dan Jianghu akan jatuh ke dalam kekacauan. Ayah akan berusaha keras untuk membangun kembali dunia bela diri, tapi dia akan meninggal dalam 6 tahun. Aku yang menjadi kepala keluarga pada usia muda akan kehilangan kualifikasi sebagai pemimpin aliansi. Dan saat situasi genting, pengkhianatan Baekgyeon akan menghancurkan segalanya. Kehancuran keluarga, aku harus mencegahnya dalam kehidupan sebelumnya dan sekarang. Bagiku, keluarga adalah segalanya. Keluarga Namgung adalah yang paling penting. Pikir Yunho sembari mengingat masa lalunya dan masa depan yang akan dia lindungi. Kemudian Yunho melihat adiknya dengan serius. Aku tidak bisa kehilangan 2 kali.
Oleh karena itu, pikir Yunho, kakak mau kemana? Tanya Arin. Aku akan melakukan apa saja untuk melindungi keluarga Namgung, lanjut pikir Yunho dalam benaknya. Keluar, aku sedang ganti baju, ucap Yunho ke Arin. Aku tidak akan memilih cara atau metode. Baik Gyeon, tunggu saja, gumam kembali Yunho dalam benaknya. Scene berganti. Terlihat Yunho sedang membaca buku di sebuah perpustakaan keluarganya. Tidak ada petunjuk. Sebagian besar yang ada di sini sudah pernah kubaca sebelumnya, ucap Yunho yang menghela nafasnya sembari menutup buku yang sudah dia baca. Aku perlu pergi ke Bidong di Lembah Punggi, pikir Yunho saat itu. Lembah Punggi, daerah yang dikelola oleh keluarga Namgung dengan akses terbatas karena medan yang aneh. Ini adalah tempat berbahaya, di mana jika tersapu oleh angin kencang dan jatuh ke tebing di bawahnya, sulit untuk mengambil kembali sisa-sisanya. Hanya mereka yang lulus ujian setelah berusia 15 tahun yang dapat masuk. Aku akan mencapai usia jihad tahun depan. Tapi masalah ini mendesak, jadi aku tidak bisa menunggu. Aku akan mencuri token akses. Pilih target termuda di antara mereka yang saat ini memiliki token akses, dan mencurinya diam-diam saat patroli, ucap Yunho berbicara sendiri. Sebagai seorang baik doh, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kubayangkan dalam kehidupan sebelumnya. Siapa peduli, dalam beberapa tahun, semua orang mungkin akan mati juga. Aku belum pernah melihat gulungan rahasia yang disimpan di Bidong, bahkan setelah menjadi kepala keluarga. Mungkin ada petunjuk mengenai situasi ini di sana. Dan juga tentang perutku ini. Tujuan utama adalah Lembah Punggi, pikir Yunho dalam benaknya. Kemudian, terlihat Yunho sedang mengendap-endap di salah satu ruangan keluarganya dengan memakai topeng. Tidak ada kehadiran terdeteksi. Bagus, pikir Yunho saat itu. Lalu, Yunho memasuki ruangan itu. Di dalam ruangan itu, Yunho mencoba mencari kesana kemari sesuatu yang dia inginkan. Di mana ya? Kupikir akan ada di sekitar sini, pikir kembali Yunho. Tiba-tiba, Yunho melihat tumpukan pakaian di depannya. Jangan-jangan, gumam Yunho ketika melihat pakaian itu. Kemudian, Yunho berniat memeriksa tumpukan pakaian itu. Namun, seketika Yunho merasa enggan untuk memeriksa pakaian itu. Kemudian, terlihat kembali Yunho sedang terdiam dan merenung sejenak. Lupakan rasa malu, mari kita cari di sini juga. Baunya, ucap Yunho sembari dengan cepat memeriksa tumpukan pakaian itu. Jika kau melepas pakaianmu, kau harus segera membersihkannya. Aduh, di mana itu? Di mana tempatnya? Ucap Yunho dengan kesalnya sembari melanjutkan pencariannya. Dan tak lama, Yunho melihat sesuatu benda yang ada di salah satu pakaian itu. Ketemu, token akses ke Lembah Punggi. Dengan ini, gumam Yunho sembari sudah menemukan sebuah token yang ingin dia cari. Apa ini? Bagian dalam, lanjut pikir Yunho. Hei, ucap seseorang yang membuat Yunho sangat kaget mendengar suara tersebut. Siapa kau? Tanya orang itu ke Yunho. Memergoki Yunho sedang mengacak-ngacak pakaiannya. Itu, ucap kembali orang itu, menyadari pakaiannya sedang diacak-acak Yunho. Kebetulan saat itu token yang dipegang Yunho terselimuti sebuah celana dalam. Itu pakaian dalamku, ucap kembali orang itu dengan merasa sangat kesal. Kau mencuri pakaian dalam, teriak orang itu ke Yunho yang masih memegang pakaian dalamnya. Seketika Yunho sangat kaget mendengar teriakan dari orang itu. Terdengar keras suara teriakan dari orang itu ke Yunho. Pencuri celana dalam. Yunho hanya bisa bingung mendengar tuduhan itu kepadanya. Kesalahpahaman apa? Tunggu, kenapa orang ini kembali begitu cepat? Orang yang memergoki Yunho adalah seorang regu patroli di keluarga Namgung. Tak bisa dipercaya, mereka pasti melakukan patroli dengan ceroboh lagi, pikir Yunho dalam benaknya. Tuan, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan berhati lebih keras. Maafkan aku, ucap orang itu ke Yunho. Yunho dewasa hanya bisa berdiri diam, menyaksikan
bawahannya itu terluka parah. Tubuhnya penuh cairan merah dan dia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Yunho. Itulah sepenggal ingatan Yunho mengingat kembali kejadian orang yang memergoki Yunho sebelum Yunho kembali seperti saat ini. Orang yang sangat menyesal saat akan mati, gumam Yunho dalam benaknya. Baiklah, akan kubuat kau berlatih sekarang, hal yang tidak bisa kau lakukan saat itu. Kemudian dengan cepat Yunho mencoba menyerang orang itu. Namun serangan Yunho dapat dihindari oleh orang itu. Dia mengincar titik vital. Bajigur ini tidak hanya ketahuan mencuri celana dalam, tapi juga menyerang. Lepaskan maskermu, pencuri! Ucap orang itu ke Yunho, sembari menyerang balik dengan sebuah tendangan. Dengan mudah, Yunho dapat menahan tendangan dari orang itu. Melakukan ini lagi kepada lawan yang lebih pendek. Jangan beri mereka kesempatan untuk masuk. Kau harusnya sudah mempelajari ini. Akan kubuat kau tidak pernah lupa, pikir Yunho dalam benaknya. Dengan tatapan menyala akan menyerang bagian selangkangan orang itu yang sedang terbuka lebar di hadapan Yunho. Merasa kuat hingga dia mungkin tidak bisa meneruskan keturunannya. Namun dengan sangat cepat orang itu bergegas menurunkan kakinya dari tangan Yunho yang menahan tendangannya itu. Oh, kau punya insting yang bagus, pikir kembali Yunho setelah melihat tindakan yang dilakukan orang itu. Lalu ulu hati, pikir Yunho, dan dengan cepat memukul bagian ulu hati orang itu. Ah! Teriak orang itu setelah menerima serangan dari Yunho. Lalu orang itu pun tersungkur, bertekuk lutut di hadapan Yunho. Dia tidak semudah yang aku kira. Aku pasti meremehkannya karena ukurannya. Selain itu, seorang ahli bela diri sejati tidak akan mengincar selangkangan. Tapi aku sudah bilang, aku tidak akan memilih cara, pikir Yunho kembali, sembari terlihat aura gelap dari tubuhnya. Siapa? Siapa kau? Sebentar lagi, rekan patroliku akan datang, ucap orang itu dengan memegang perutnya menahan sakit. Lalu kenapa kau datang lebih awal? Aku kesal, haruskah aku memukulnya lebih banyak? Orang berbakat, aku sudah ingin memukulnya, setidaknya sekali karena dia punya sifat malas. Kemudian terlihat Yunho akan memberikan pukulannya kembali ke orang itu. Satu pukulan lagi, pikir Yunho dalam benaknya sembari melihat orang itu. Tiba-tiba serangan Yunho berhenti karena melihat postur anak itu berubah menjadi berlutut dan memberikan hormatnya ke Yunho. Seketika Yunho sangat kaget melihat itu. Ah, ucap Yunho dengan mata yang terbuka lebar menyadari sesuatu. Scene pun berganti di salah satu ruangan di istana Namgung. Terlihat Yunho di ruangan itu sedang berdiri tegap. Tuan datang, ucap pelayan wanita dengan memberi salam ke Yunho. Ternyata saat ini Yunho sedang dipanggil ke ruangan tersebut. Ya, itu lebih baik, mengingat aku tertangkap oleh orang itu kembali awal. Jika aku bertemu dengannya tanpa ketahuan, aku akan menjadi kacau, meskipun aku disalahpahami dengan cara yang kotor, pikir Yunho. Tuan punya selera seperti ini. Tidak apa-apa, ingatan Yunho di kejadian yang lalu. Karena aku menang melawan yang memegang token akses, aku punya alasan untuk membujuk ayahku. Aku bisa bertemu dengannya dengan cepat meskipun dia sibuk. Bahkan karena aku ketahuan ini adalah rencana percaya diri, pikir Yunho saat itu. Biarkan dia masuk, ucap orang yang di dalam ruangan itu. Kemudian pintu ruangan itu pun terbuka. Masuk, ucap orang yang di dalam ruangan itu, yang ternyata adalah kepala keluarga Namgung yang bernama Namgung Chaiwon, yang juga ayahnya Yunho dan Arin. Lalu ayah Yunho tersenyum melihat Yunho. Ayah, ucap Yunho sembari memberi hormat. Mendekatlah, ucap sang ayah. Ya, sahut Yunho dengan masih menundukkan pandangannya. Sudah lama tidak melihatmu, ayah. Kau selalu begitu sibuk dengan pekerjaan sehingga kita jarang bertemu. Aku dulu merasa kecewa karena itu. Sebagai anak-anak, kepala keluarga Namgung adalah sesuatu yang samar bagiku. Sekarang aku tahu posisi itu. Tanggung jawab dan beban di balik kemegahan, meskipun dipuji karena kekuatan mereka,
Rasa ketidakberdayaan pasti sangat mendalam. Apa ayah juga merasakannya? Setelah menjadi kepala keluarga, jangan pernah bertindak tidak adil, karena kau sudah meninggal, pikir Yunho dalam benaknya sembari mengingat sedikit kenangan masa lalunya. Sang ayah masih terus melihat ke arah Yunho berada. Kudengar kau membuat masalah, tapi kau tidak terlihat gugup. Apa kau melakukannya dengan sengaja? Aku tahu kau tidak akan sembarangan melakukan hal seperti itu tanpa memikirkan reputasiku, ucap sang ayah ke Yunho sembari bertanya dengan ekspresi wajah yang tersenyum hangat ke Yunho. Itu benar. Sebenarnya, jawab Yunho canggung. Aku sejenak melupakan tujuan asliku karena kegembiraan melihat ayah. Berputar-putar tidak akan berhasil dengan ayah, pikir Yunho dalam benaknya dengan raut wajah yang serius. Aku tahu caraku salah. Aku akan menerima hukuman. Tapi yang kuinginkan bukanlah celana dalam, namun token akses. Aku ingin berlatih di lembah Punggi. Tolong izinkan, terang Yunho dengan tegas sembari memberikan hormatnya. Lembah Punggi? Hanya untuk alasan seperti itu? Terlihat Yunho kaget setelah mendengar pertanyaan itu dari sang ayah yang terus memperhatikan Yunho. Dalam 1 tahun, kau akan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Apa kau tidak bisa menunggu untuk itu? Aku tidak mengizinkannya, ucap sang ayah ke Yunho dengan saling menatap. Seperti yang diduga, itu tidak mudah, tapi aku tidak bisa mundur, pikir Yunho dengan mulai mengeluarkan raut wajahnya yang seakan mau menangis. Apa ini karena acara sparring sebulan lagi? Tanya kembali sang ayah. Mendengar pertanyaan dari ayahnya itu, Yunho kelihatan terkejut. Turnamen sparring? Pertemuan persahabatan di mana para pemuda dari keluarga Namgung berkumpul untuk mengukur kemampuan mereka. Siapapun yang belum mencapai usia dewasa dapat berpartisipasi, tetapi ada kemungkinan mempermalukan diri dengan kemampuan yang setengah matang. Jadi partisipasinya tidak tinggi. Meski mereka adalah praktisi, mereka masih anak-anak. Ada kalanya mereka melukai lawan secara emosional. Dan pada titik waktu ini, dalam pikiran Yunho mengingat saat dia dikalahkan di turnamen sparring sebelum dia kembali ke masa lalu. Anak inilah yang mengalahkan Yunho saat itu. Terlihat anak itu menodongkan pedang kayunya ke Yunho. Yunho hanya diam dengan cairan merah yang keluar dari hidungnya. Saat itu Yunho sangat tak menyangka dirinya dikalahkan dengan mudah oleh seorang anak yang ada di hadapannya. Anak itu menatap Yunho dengan tatapan yang merendahkan Yunho. Aku hancur berantakan. Aku tidak pernah menang sekalipun, ucap Yunho dalam benaknya. Geonung, dia 1 tahun lebih tua darimu. Jadi ini mungkin turnamen terakhirnya, jelas sang ayah ke Yunho. Ya, aku kurang terampil, ucap Yunho. 3 saudara terkenal dari cabang keluarga. Yang tertua adalah Namgung Geonung. Meski berbakat, dia membenciku karena batasan sebagai anggota cabang keluarga. Kadang-kadang aku merasakan niat membunuh darinya. Saat itu juga, terlihat anak itu menebas Yunho dengan tatapan seakan-akan ingin membunuh. Yunho juga terlihat tidak dapat menghindari dari serangan anak itu. Sehingga Yunho terkena serangan itu sampai mengeluarkan sedikit cairan merah dari tubuhnya. Dia tidak menahan diri. Sekarang ada perbedaan pengalaman yang sangat besar antara dia dan aku. Aku tidak takut kalah. Keinginan untuk balas dendam dan semangat kompetisi cukup sebagai alasan, pikir Yunho dalam benaknya. Kali ini aku ingin menang. Jadi aku bisa membuktikan bahwa aku tidak kurang untuk mewarisi keluarga Namgung. Tolong izinkan aku, ucap Yunho ke ayahnya dengan suara yang paling tegas, pikir Yunho dalam benaknya. Izinkan aku untuk berlatih di lembah Punggi, ucap Yunho dengan suara yang lantang. Sang ayah mendengar keinginan Yunho itu terdiam sesaat. Kenapa tidak ada reaksi? Lebih berusaha, lebih sungguh-sungguh agar hati ayah tersentuh, bahkan dengan meneteskan air mata mengingat hari ayah meninggal. Kemudian Yunho berusaha menghayati perannya
dengan mengingat kembali saat ayahnya di masa lalunya meninggal dunia. Saat itu terlihat Yunho berdiri melihat ayahnya yang sudah meninggal. Namun Yunho tidak bersedih saat itu. Air mata yang tidak bisa aku keluarkan saat itu sekarang, oh, terlalu banyak. Air matanya tidak berhenti, ucap Yunho dalam benaknya, mencoba berusaha mengontrol air matanya yang keluar sangat deras, sembari terlihat bahunya disentuh oleh ayahnya. Kau pasti telah mengalami banyak tekanan emosional. Aku tidak bisa merawatmu dan Arin dengan baik karena kesibukan. Maafkan aku, Yunho. Beban untuk menjadi penerusku pasti membuatmu tertekan. Aku mengerti keinginanmu untuk menjadi kuat lebih cepat. Tapi sikap cemas hanya akan merusak segalanya. Kau memiliki bakat yang luar biasa. Jadi percayalah pada dirimu sendiri. Oleh karena itu, selalu pertimbangkan dengan matang sebelum bertindak, jelas sang ayah ke Yunho. Ayah, ucap Yunho dalam benaknya setelah mendengar ucapan ayahnya. Karena tekadmu sangat kuat, aku akan mengizinkanmu masuk ke lembah Punggi, jelas sang ayah kembali. Berhasil. Namun, ucap lagi Yunho dalam benaknya. Sekalipun untuk persiapan turnamen, kesalahan tetaplah kesalahan. Sebagai bentuk refleksi, salinlah 100 kali kitab keluarga dan minta maaf dengan benar kepada yang bersangkutan. Juga, meskipun kau mengalahkan orang yang memegang token akses, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendiri. Aku akan mengizinkanmu masuk ke lembah Punggi dengan pendamping. Sontak Yunho sangat kaget setelah mendengar penjelasan ayahnya itu. Pendamping? Pendampingku adalah ayah? Jadi apa ayah akan pergi bersamaku? Ayah sangat sibuk. Jika ayah pergi, para pengawal ayah juga akan ikut, dan itu merepotkan. Aku bisa pergi sendiri, ucap Yunho ke ayahnya. Bukan aku. Akan ada orang yang lebih kuat dariku yang akan menemanimu. Terang sang ayah kembali ke Yunho. Seseorang yang lebih kuat dari ayah? Tidak ada orang seperti itu di keluarga kami, pikir Yunho dalam benaknya kembali. Ah, ucap Yunho kepikiran sesuatu. Ibu, ucap Yunho sembari bertanya. Hahaha, tidak, salah. Aku mungkin tidak akan pernah bisa mengalahkan ibumu sampai mati. Untuk apa mengalahkan orang yang kau cintai? Jelas sang ayah kembali ke Yunho. Dulu aku ingin menutup telinga setiap kali mendengar kata-kata seperti ini. Aku bahkan berharap hubungan mereka buruk, ucap Yunho dalam benaknya. Begitu, ucap Yunho kembali ke ayahnya. Sekarang aku senang mendengar kata-kata memalukan seperti itu, pikir Yunho dalam benaknya. Jika aku menemukan seseorang yang aku cintai, aku akan meneladani ayah, ucap Yunho kembali ke ayahnya. Bukan aku atau ibumu, tapi seseorang yang sangat dekat denganmu, dan benar bahwa dia lebih kuat dariku. Kebetulan dia ada di sini. Apa kau ingin melihatnya langsung? Jelas sang ayah sembari bertanya ke Yunho. Ya, jawab Yunho. Siapa dia? Aku tidak bisa menebaknya. Aku harus bertemu dengannya. Jika aku harus pergi bersama seseorang, aku akan mencari cara untuk memisahkan diri pada waktu yang tepat. Aku mengenal lembah Punggi seperti halaman depan rumah. Lebih kuat dari ayah. Itu tidak mungkin. Pasti ini hanya kebohongan untuk meyakinkanku, pikir Yunho dalam benaknya kembali. Kemudian terlihat sesosok orang berambut putih. Aku sudah mendapatkan izin. Jadi aku hanya perlu menghindar dari mereka di tengah jalan. Aku mengerti kekhawatiran ayahku, tapi aku sebenarnya bukan anak berusia 14 tahun. Aku punya misi penting, misi untuk melindungi keluarga Namgung. Aku perlu menjadi lebih kuat dengan cepat, pikir Yunho dalam benaknya, sembari mengingat tatapan wajah Bai Yeon yang berdarah dingin. Nah, kita berangkat, ucap sang ayah sembari menoleh ke Yunho yang sedang melamun. Ya, jawab Yunho dengan canggung. Kemudian scene berubah di kawasan halaman belakang keluarga Namgung. Lalu terlihat mata Yunho terbuka sangat lebar karena melihat sesuatu di depannya. Sapa dia, Yunho, ucap sang ayah. Ini Mogil Hong yang akan menemanimu ke lembah Punggi. Kemudian Yunho hanya terdiam terbengong dengan raut wajah yang datar.
Siapa pengemis ini? Pengemis ini adalah penjagaku. Aku tidak ingat dia. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Pengemis ini lebih kuat dari ayah dan dekat denganku. Omong kosong, pikir Yunho kembali dalam benaknya. Tiba-tiba, Yunho tersentak karena pandangan ayahnya yang sedang melihatnya. Aku Namgung Yunho, ucap Yunho sembari memberikan hormatnya. Kemudian terlihat pria berambut putih itu yang bernama Mo Gil-hong hanya menatap diam Yunho. Tak lama kemudian, dia menghela nafasnya sembari masih menatap ke Yunho. Apa ini tuan muda yang harus aku jaga? Tanya Mo Gil-hong. Ya, dia anakku, jawab pemimpin keluarga Namgung. Dengan wajah bingung dan penampilan yang lemah lembut, dia terlihat lemah, ucap Mo Gil-hong sembari tertawa ke arah Yunho. Jika aku melepaskan pandanganku sebentar saja, apa dia tidak akan mati dengan teriakan? Aku sedikit ceroboh, jadi aku khawatir, lanjut ucap Mo Gil-hong menjelaskan. Lemah. Dia menilaiku tidak berarti dan lemah dengan pandangan yang menyedihkan itu. Meskipun aku masih muda, apa dia tahu betapa berharganya dan kuatnya aku? Aku sudah makan elisir yang berharga dan sehat seperti makanan sejak aku sangat muda. Aku benar-benar tidak menyukainya, pikir Yunho dengan raut wajah yang kesal. Ya, jika dia mati, itu takdirnya. Tapi karena dia anakmu, aku akan menjaganya dengan baik. Percayalah padaku, tuan muda, ucap kembali Mo Gil-hong sembari tersenyum lebar. Mendengar itu, Yunho pun semakin kesal kepada Mo Gil-hong. Seketika terlihat sebuah energi dari arah Yunho berada. Jika dia meremehkanku sebanyak itu, aku harus menunjukkan sedikit kepadanya. Sebenarnya aku tidak membutuhkan penjaga, apalagi yang seperti pengemis, pikir Yunho dalam benaknya sembari mengaktifkan teknik pedang ke-10 keluarga Namgung. Kemudian menghempaskan energinya ke arah sang ayah dan Mo Gil-hong yang berada di hadapan Yunho. Mereka pun merasakan energi yang luar biasa itu yang baru saja dilepaskan Yunho. Apa? Ucap Mo Gil-hong kaget melihat energi yang luar biasa itu. Bagaimana bisa kau menghasilkan sword wind seperti itu? Ini adalah teknik pedang ke-10 dari keluarga Namgung. Aku khawatir ketidakmampuanku mungkin dianggap sebagai ketidakmampuan ayahku, jadi aku bertindak kasar. Jangan khawatir, aku tidak akan mati karena kehilangan fokus. Ternyata tindakan dan ucapan Yunho itu hanyalah sekadar hayalannya belaka. Ini bukan pilihan yang baik. Aku tidak ingin membuang tenaga dalamku untuk alasan seperti itu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di lembah Punggi? Pikir Yunho kembali dalam benaknya. Bisakah kita berangkat sekarang? Tanya Mo Gil-hong ke pemimpin keluarga Namgung. Mari kita tanyakan Yunho dan putuskan, jawab pemimpin keluarga Namgung. Ayah benar-benar berpikir untuk mengirimku dengan pengemis ini. Baiklah, yang penting adalah sampai di sana. Selain itu, karena ayah yang memilihnya, dia mungkin lebih kuat daripada penampilannya. Aku tidak boleh lengah untuk berjaga-jaga. Jangan pernah lengah. Lengah, pikir Yunho lagi sembari terlihat kelakuan Mo Gil-hong yang nyeleneh di hadapan Yunho. Kuat, omong kosong, lanjut pikir Yunho dengan wajah datarnya seakan menunjukkan ketidakyakinannya terhadap kemampuan Mo Gil-hong itu. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, dia itu hanyalah pengemis. Kembali pikir Yunho dalam benaknya, sembari terlihat Mo Gil-hong dengan cepat sudah menghilang dari tempatnya. Oh, ucap Yunho dalam benaknya melihat situasi itu. Aku bisa melihat apa yang kau pikirkan dari ekspresimu. Tuan muda, kau tidak suka padaku ya? Ucap Mo Gil-hong yang seketika sudah berada tepat di depan Yunho. Kemudian terlihat ayah Yunho tersenyum, melihat kelakuan yang diperlihatkan mereka berdua di sana. Lalu scene berganti di kawasan Lembah Punggi, di pondok pengelola Lembah Punggi. Terlihat banyak bercak cairan merah di dalam rumah tersebut. Kemudian scene pun berganti kembali. Terlihat ada sekelebat bayangan. Bayangan itu sedang berlari dengan sangat cepat. Sialan, kenapa orang itu begitu cepat? Pikir Yunho, yang ternyata Yunho sedang berlari sekuat tenaganya. Sembari terlihat Mo Gil-hong sedang mengikutinya dari atas dengan santai. Aku mencoba kabur saat dia lengah, tapi dia langsung mengejarku. Apa ayah benar? Pikir lagi Yunho sembari masih berlari. Aku bilang pada diriku sendiri untuk tidak lengah, tapi aku melakukannya juga. Tapi dia pasti juga meremehkanku. Lanjut pikir Yunho.
Kemudian seketika Yunho menghentikan larinya. Pil yang kucuri dari gudang sebelum mengunjungi kamar ayah. Pikir lagi Yunho dalam benaknya sembari mengeluarkan sebuah pil dari bajunya. Akan kuserap sekarang, gumam Yunho sambil memakan pil yang baru saja dikeluarkannya dari bajunya itu. Kemudian dengan cepat, tubuh Yunho menyerap khasiat pil tersebut. Sialan, aku terlalu bersemangat berlari sampai kelewatan. Itu pil Feng Shui, pil kelas rendah, tapi penyerapannya cepat. Dia sepertinya ingin meninggalkanku dan masuk ke lembah Punggi sendirian, pikir Mu Gihong dalam benaknya, sembari melihat ke arah Yunho berada. Senyum palsunya mengingatkanku pada anggota keluarga Namgung lainnya. Menarik, aku tidak tahu kenapa, tapi ini menarik, sangat mencurigakan. Ini mengingatkanku pada masa kecilku. Apa kau juga punya rahasia seperti aku dulu? Terlihat seorang anak sedang berlindung di belakang seorang pria. Kemudian terlihat kembali anak itu sedikit melihat ke arah Mu Gihong kecil. Hah? Ucap anak itu. Itulah sedikit kenangan masa lalu Mu Gihong yang saat itu kembali teringat dalam benaknya. Aku terlalu banyak berpikir sampai kehilangannya. Ucap Mu Gihong kaget ketika melihat Yunho sudah tidak berada di bawah pengawasannya. Yah, aku bisa langsung menemukannya lagi, ucap Mu Gihong dengan santainya. Lalu terlihat kembali Yunho sedang berlari dengan cepat. Apa aku berhasil menghilang? Ini kesempatanku. Mari kita pastikan perbedaannya semakin jauh, pikir Yunho sembari bersiap mengeluarkan teknik miliknya. Seketika, pergerakan Yunho bertambah sangat cepat. Jarak yang ditempuh dalam satu langkah pendek, tapi akselerasinya luar biasa. Ini batasanku untuk sekarang. Kemudian Yunho kembali menghentikan langkahnya. The Real Heavenly Thunder Step terasa seperti Striking Lightning. Dengan tubuh ini batasanku. Lebih cepat dari yang kukira. Mengejutkan. Apa dia seorang ahli dari sekte terbuka? Tapi aku berhasil menghilang. Bagaimana keterampilanku? Bahkan dengan tubuh muda, aku bisa menangani pengemis. Sedikit lagi sampai ke pintu masuk lembah Punggi, pikir Yunho dalam benaknya, mengira dia bisa melampaui kecepatan Mu Gihong. Namun yang tidak disangkanya terlihat sebuah bayangan muncul dari belakang dirinya. Wah, beruntung kau tidak mengambil jalan pintas, ucap Mu Gihong dengan tiba-tiba sudah berada di belakang Yunho. Gerakanmu tadi sedikit mirip dengan Striking Lightning. Kecepatannya jauh lebih lambat, tapi langkahnya mirip. Aneh, belum saatnya mempelajari itu. Bagaimana kau menguasainya? Ucap Mu Gihong sembari mengeluarkan teknik yang sama seperti yang digunakan Yunho. Melihat itu, mata Yunho terbuka lebar. Apa? Bagaimana kau belajar Striking Lightning? Bahkan di keluarga Namgung, tidak banyak yang bisa menggunakannya dengan benar. Ucap Yunho bertanya dengan ekspresi yang sangat terkejut. Hah? Apa Chaewon tidak memberitahumu? Aku diusir jadi tidak lagi. Ucap Mu Gihong ke Yunho menjelaskan sesuatu. Bukan hanya pengemis, tapi pengemis yang diasingkan, bahkan lebih buruk. Tunggu, aku pernah mendengar tentang orang aneh yang diusir dari keluarga Namgung karena mempraktekkan teknik terlarang. Tapi orang itu, kudengar dia meninggal karena keracunan alkohol. Rumor itu menyebar sebelum tahun Gi. Jadi sekarang, dia seharusnya sudah mati dan tinggal tulang, pikir Yunho dalam benaknya. Hei, apa yang kau panggil Mu Gihong ke Yunho? Ah, teriak Yunho kaget setelah mendengar sapaan dari Mu Gihong. Sesaat mereka berdua hanya terdiam dan saling menatap satu sama lain. Tidak peduli seberapa tidak tahu malunya aku. Beraksi seperti itu menyakitkan tahu, ucap Mu Gihong menegur Yunho. Kau Han Yong Geong, Namgung Gil kan? Kukira kau sudah mati, ucap Yunho sembari bertanya. Hah? Ah, ya, aku hampir mati. Jika aku tidak menerima bantuan saat itu, aku pasti sudah mati, terang Mu Gihong menjawab. Bantuan? Jika dia masih hidup di kehidupanku sebelumnya, aku, kepala keluarga Namgung, pasti sudah tahu. Di kehidupanku sebelumnya dia pasti sudah mati. Tapi sekarang dia hidup. Jadi, jika masa lalu berubah, begitu juga dengan masa kini dan masa depan. Pikir Yunho menyadari ada perbedaan di hidupnya yang sekarang. Kemudian scene berganti. Terlihat Gunung Punggi yang menjulang tinggi di sebuah rumah pengelola lembah Punggi.
terlihat sebuah senjata yang sedang dibersihkan oleh seseorang. "Kakak, bukankah kau bilang tuan muda dari keluarga Namgung akan datang ke sini?" ucap orang yang berkepala pelontos itu. "Benar," jawab orang yang lainnya yang juga berada di rumah tersebut. "Dia terlambat, bukan? Mungkinkah dia menyadarinya bahwa kita sedang menunggunya dan membunuh para penjaga asli?" ucap kembali pria berkepala pelontos. "Kalau begitu, haruskah kita keluar untuk menjemputnya?" ucap seorang wanita yang lengannya dipenuhi noda cairan merah. Kemudian, kembali ke situasi Yunho dan Mugihong, yang saat itu Mugihong sedang memandang bingung terhadap ekspresi yang diperlihatkan Yunho. Tiba-tiba dia membeku sendirian. "Dasar orang yang aneh," pikir Mugihong sembari melihat kelakuan Yunho. Terlihat Yunho sedang memikirkan sesuatu di kepalanya. Apa masa depan klan Namgung baik-baik saja? Lalu terlihat Mugihong tersenyum, berpura-pura khawatir padahal tidak peduli dengan klan Namgung, ucap Mugihong. "Ternyata benar ya, mengasuh anak itu sangat merepotkan. Si Chaewon, kalau saja bukan karena bocah itu. Tolong ya. Tapi karena aku sudah setuju menerima minuman mahal sebagai gantinya, mau bagaimana lagi? Kalau saja bukan Baek Yeonju." Tapi ternyata lebih menarik dari yang kukira, pikir Mugihong dalam benaknya. "Hah?" ucap Mugihong kaget melihat Yunho sudah menghilang dari pandangannya. "Bocah tengik menghilang lagi. Aku jadi lengah karena berurusan dengan anak kecil. Ah, merepotkan. Sudahlah, tinggal mencarinya lagi saja kan. Mana mungkin terjadi sesuatu dalam waktu singkat," ucap Mugihong sembari melangkah pergi. Kemudian terlihat langkah kaki Yunho sedang berlari sangat cepat. Langkahnya sangat cepat sehingga membentuk bayangan-bayangan dirinya. Sial, melawan sesama klan Namgung sama sekali tidak memberikan keuntungan dalam aspek wilayah. Tenang, mulai dari awal lagi, pikir kembali Yunho dalam benaknya. Tetapi tiba-tiba Yunho merasakan sesuatu di bawahnya. Lalu Yunho terlihat terdiam. Ada sesuatu di dekat sini. Sebentar, bukan di dekat, pikir Yunho merasakan sesuatu. Kemudian Yunho melihat ke arah hutan di dekatnya. Yunho kembali terlihat berdiri diam. Tak lama, Yunho bisa merasakan kehadiran tersebut. Di bawah, tebak Yunho dalam benaknya. Kemudian terlihat ada sebuah tangan yang ingin menangkap kaki Yunho. Dengan cepat, Yunho telah melompat ke udara menghindar dari sergapan tangan tersebut. Kemudian Yunho mendarat dengan skillnya yang sangat keren. "Siapa kau?" teriak Yunho dengan lantang. Tak lama, muncul sebuah kepala dari tanah tersebut. "Senang bertemu dengan Anda, Soju. Saya Namgung Hwa yang bertanggung jawab atas Pungkigok. Senang bertemu dengan Anda, Soju," ucap wanita itu sembari memberikan senyuman manisnya. "Kenapa kau menyerangku tiba-tiba? Lagi pula, setauku yang mengelola tempat ini adalah Parubaya," tanya Yunho. "Saya putri mereka. Saya mengelola tempat ini menggantikan orang tua saya. Serangan mendadak tadi untuk memastikan kemampuan Anda memasuki Pungkigok. Mohon dimaklumi," jawab wanita itu menjelaskan. Memang benar ada ujian masuk, tapi benar juga kalau ada putri, tapi orang ini berbohong. Aku pernah melihat wajahnya di kehidupan sebelumnya. Mungkin pengelola aslinya sudah meninggal. Sial, mengapa harus bertemu di sini? Apa pembunuh gila ini namanya Cheok Salrang? Dia banyak membunuh pria, terutama anak laki-laki. Alasannya karena dia membenci mereka. Ada rumor bahwa dia sangat membenci pria, sampai mengebiri dirinya sendiri. Singkatnya, dia gila. Aku tidak melihat adiknya yang biasa bersamanya. Apa dia bersembunyi di suatu tempat? Pokoknya dari sekian banyak anak laki-laki, kenapa aku? Meski tak waras, dia pasti tidak bodoh. Dengan kemampuanku sekarang, aku tidak bisa mengalahkannya. Aku harus mencari celah untuk kabur. Kalau tahu akan begini, seharusnya aku tidak menghindari Han Yonggeom tadi. Tadi dia cepat sekali mengejarku. Kenapa sekarang dia lambat? Pikir Yunho dalam benaknya, menyadari berbahayanya akan hal yang sedang dihadapinya saat ini. Kalau dilihat seperti ini memang sebentar, karena Gimun Jin jika tidak bergerak ke arah yang benar,
kita tidak akan pernah sampai. Jadi seperti ini hasilnya. Aku agak kurang ingat, karena ini pertama kalinya sejak aku diusir, ucap Mo Gihong saat itu, yang sepertinya dia tersesat. Ini pertama kalinya sejak diusir, jadi aku tidak terlalu ingat, gumam Mo Gihong kembali. Sepertinya ke arah sini, ucap Mo Gihong dengan santai menebak asal arah kemana dia melangkah. Kemudian kembali ke situasi Yunho saat ini. Terlihat Yunho sedang mengikuti wanita jadi-jadian tersebut. Ini pertama kalinya Anda ke Pungkigok kan? Biasanya orang baru bisa masuk setelah melewati jihad. Bakat soju bahkan melampaui hukum alam ya. Anda tumbuh begitu cepat. Beberapa tahun lagi Anda akan menjadi pria yang hebat, ucap wanita jadi-jadian itu ke Yunho sembari tersenyum manis. Ini pertama kalinya aku merasa tidak senang dipuji. Kenapa dia tidak langsung membunuhku dan malah berpura-pura begini? Dia begitu kuat sampai tidak ada celah meski aku melihat punggungnya. Lagi pula kalau ke arah ini, kalau saja ada binatang liar yang muncul untuk mengalihkan perhatian di saat seperti ini, pikir Yunho dalam benaknya, yang tiba-tiba Yunho merasakan sesuatu kehadiran di depannya. Kemudian mata Yunho terbuka lebar melihat sesuatu. Terlihat rambut putih yang lusuh. Ternyata itu adalah seorang anak berambut putih sedang memeluk buah-buahan di tubuhnya. Ucap Yunho dalam benaknya, sembari masih terlihat kedua matanya terbuka sangat lebar. Baik Geon, ucap Yunho dalam benaknya, sembari terlihat di depannya ada sosok Baek Yeon kecil.